Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi dengan saya, Dafka lagi. Kita akan membahas tentang materi kinetika kimia kelas 11 SMA, jurusan IPA. Nah, apa sih itu kinetika kimia? Nah, kinetika kimia ini kalau di bab-bab di kelas 11 itu sering juga disebut dengan laju reaksi. Nah, kalau kinetika kimia ini adalah istilah di perkuliahan, tapi kalau di SMA bahasnya adalah laju reaksi tok gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah quote, silakan kalian baca sendiri. Baru kita akan masuk ke sub-sub materi yang harus dipelajari. Nah, yang pertama kalian harus belajar tentang definisinya. Nah, definisi dari laju reaksi itu sebut. Nah, ada yang laju reaksinya itu dia kita nyarinya dengan MBS atau reaksi pembatas, atau juga kalian bisa mencari definisi laju reaksi itu dengan apa? Dengan suatu perbandingan saja. Nah, yang kedua itu adalah hukum laju. Nah, kalian akan mempelajari tentang hukum laju, ya, hukum laju yang sederhana saja. Jadi nanti kalian akan belajar juga tentang orde atau tingkatan reaksi. Baru yang ketiga adalah faktor-faktor laju reaksi, yaitu ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan, dan lain sebagainya. Dan keempat adalah diagram koordinat reaksi, biasanya endoterm dan eksoterm. Ini kalian pernah pelajari kok sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke submateri pertama, yaitu definisi. Jadi definisi umumnya itu mungkin kalian pernah belajar tentang kecepatan di dalam fisika ya. Fisika itu mempelajari tentang kecepatan itu adalah jarak atau S dibagi dengan waktu. Artinya kecepatan itu adalah perubahan jarak atau delta S per satuan waktu. Ya, arti gini. Misalkan kita ada perpindahan dari suatu titik A ke titik B. Nah, ini ada jarak S. Nah, kecepatan itu didefinisikan sebagai bertambahnya atau perubahan jarak per satuan waktu. Nah, kalau di kimia kita membahas kecepatan ini kita ganti dengan V, atau juga disebut juga R. Kadang ada yang menyebutkan R, ada juga yang disebut V ya. Ini adalah laju dari sebuah reaksi. Nah, jadi definisi secara bahasa, berkurangnya konsentrasi reaktan. Reaktan itu adalah posisi sebelah kiri, ini disebut reaktan atau yang akan kita reaksikan, atau bertambahnya konsentrasi produk-produk, ini adalah hasil ya, bisa kita sebut juga hasil, yaitu yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, atau secara matematis, laju reaksi itu bisa kita definisikan dengan perbandingan koefisien seperti ini. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan atau pengurangan konsentrasi reaktan, yaitu A. A ini kan konsentrasi. Oh ya, ingat loh ya, yang dimasukkan ke dalam laju reaksi itu harus konsentrasi, arti dalam satuan molar. Nah, ini min per A. A ini adalah koefisien kali delta A. Perubahan delta itu adalah perubahan ya dari kondisi akhir kurang awal ya. Baru ini adalah definisi delta. Baru bisa kita sama dengankan juga minus atau berkurangnya seper koefisien dari B, sama dengan juga bertambahnya konsentrasi C persatuan waktu dikali dengan koefisiennya C dengan seper D. D ini adalah koefisiennya D besar ya, perubahan D besar per satuan waktu. Kira-kira seperti ini adalah definisi umum. Daripada kalian bingung, kita akan langsung ke tipe soal pertama, yaitu perbandingan koefisien. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian harus mengerjakan atau mengetahui dulu reaksi yang terjadi. Seperti di slide sebelumnya, kan di sini ada ini persamaan reaksi. Nah, ini kalian harus buat dulu persamaan reaksi. Ingat ya, persamaan reaksi, laju peruraian N2O5, kita lihat N2O5 itu menjadi NO2 dan O2. Nah, ingat, dalam laju reaksi atau reaksi manapun harus setara ya jumlah O-nya. Jadi jumlah, bukan O-nya saja sih, unsur-unsur yang di situ harus setara. N-nya ada berapa nih? Ada 2. Di sini ada baru 1 ya, berarti di sini 2 ya. Oke. Sekarang yang O ada di sini ada 5, di sini ada baru 1 2 3 baru 4 ya, baru 4. Nah, berarti kita tambahin berapa di sini? Kita tambahin di sini 1 ya. Berarti di sini harus 3/2. Nah, berarti kita bisa tuliskan
persamaannya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat laju perorehan N2 apa? Laju perorehan N2O5 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Laju perubahan atau min delta min sorry. Min V dari ini bukan delta ya, sorry. Ini adalah V itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ini untuk N2O5. Nah, yang ditanya adalah laju pembentukan NO2. Nah, ini adalah minus karena kan dia pengurangan ya. Pengurangan adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini tinggal kalian perbandingkan koefisien saja. Ingat, koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikali dengan V itu sama dengan V yang diketahui ini sama dengan V ditanya, gitu ya. Nah, koefisien diketahui adalah yang ditanya ya, sorry, koefisien ditanya adalah 2, koefisien diketahui adalah 1, dikali dengan V diketahui adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kenapa minusnya tidak kita ikutkan? Karena ini berupa nilai yang ditanya ya. Oke, nah sama dengan V ditanya adalah yang kita cari. Tinggal kita kali aja, 2 kali 2,5 berapa teman-teman? 5. 5,0 kali 10 pangkat min 6 sama dengan V ditanya ya. Nah, jadi ini adalah kecepatan daripada pembentukan NO2 atau yang kita tanya, yaitu jawabannya adalah delta. Gitu ya. Nah, tinggal kalian ingat rumus ini. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan V diketahui sama dengan V ditanya. Nah, tinggal ini kalian harus paham untuk mengerjakan soal-soal yang tipe perbandingan koefisien gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ada ingin ditanyakan silakan di kolom komentar atau langsung DM di IG. Terima kasih. Kita akan lanjut ke tipe soal kedua tentang reaksi pembatas di video selanjutnya karena kepanjangan kalau bisa ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.